Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi stream processing dengan Apache Flink. Oke, untuk anggota kelompok di sini ada saya sendiri Muhammad Bayu Fadayan dengan NPM 100, Rafli Rahmat Amtiar dengan NPM 107, Zidan Arashid dengan NPM 112, Novio Pipah dengan NPM 113, Amalia Kartika dengan NPM 118, dan Indah Cahyani dengan NPM 120. Adapun yang akan kita bahas dalam materi kali ini mencakup beberapa bagian. Pertama ada Flink Introduction, Basic Stream Processing, Flink Features, Flink Collaboration, Case Study, dan juga Implementation. Untuk Flink Introduction, kepada Indah dipersilakan. Baik, oke, selanjutnya ada Flink Introduction. Yang pertama ada definisi dari Apache Flink itu sendiri. Apa sih Apache Flink itu? Apache Flink adalah platform open source yang dirancang untuk memproses data streaming secara real time. Lalu Apache Flink juga adalah sistem komputasi terdistribusi yang dirancang sebagai sistem distribusi yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan komputasi seperti cluster Hadoop atau cloud. Flink juga menawarkan API yang intuitif dan mudah digunakan, mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Scala, dan Python. Selanjutnya ada keunggulan dari Apache Flink dalam stream processing. Yang pertama ada performanya tinggi. Apache Flink dirancang untuk memproses data streaming secara real time dengan latensi rendah melalui arsitektur berbasis memori yang efisien. Lalu yang kedua ada skalabilitas. Flink mampu menangani data besar dengan skalabilitas tinggi, menyesuaikan sumber daya secara dinamis, dan memenuhi kebutuhan throughput. Lalu yang ketiga ada throughput. Apache Flink mampu memproses data dalam volume besar secara real time dengan efisiensi tinggi berkat arsitekturnya yang mendukung. Lalu selanjutnya ada Flink Cluster. Flink Cluster adalah kumpulan server atau komputer nodes yang bekerja sama untuk menjalankan aplikasi Apache Flink. Flink Cluster memastikan tugas pemrosesan data berjalan dengan efisien, cepat, dan dapat diandalkan meskipun datanya besar atau harus diproses secara real time. Lalu hubungan Flink Cluster dengan Apache Flink itu apa sih? Apache Flink adalah framework yang dirancang untuk memproses data secara real time dan terdistribusi. Lalu Flink Cluster adalah infrastruktur tempat Apache Flink dijalankan. Flink berjalan di atas sebuah cluster untuk membagi pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil yang dikerjakan oleh beberapa node sekaligus. Lalu selanjutnya ada komponen Flink Cluster. Yang pertama ada Job Manager yang mengelola eksekusi terdistribusi aplikasi Flink, termasuk penjadwalan tugas, penanganan kegagalan, koordinasi checkpoint, dan pemulihan. Job Manager itu terdiri dari Resource Manager, Dispatcher, dan Job Master. Lalu selanjutnya ada Text Manager. Text Manager ini menjalankan tugas data flow dan menangani text slot, yaitu unit penjadwalan terkecil. Beberapa operator dapat berbagi satu slot, selalu dibutuhkan setidaknya satu text manager. Lalu yang ketiga ada text dan operator chains. Flink menggabungkan subtugas operator menjadi satu tugas yang dijalankan oleh satu thread. Ini mengurangi overhead, meningkatkan throughput, dan menurunkan latensi. Lalu yang terakhir ada text slot dan research. Text manager adalah proses JVM, yaitu Java Virtual Machine, yang menjalankan subtugas menggunakan text slot. Setiap slot mewakili bagian tetap dari sumber daya text manager, seperti memori terkelola. Satu slot per text manager sama dengan subtugas terisolasi di JVM terpisah. Lalu beberapa slot per text manager, yaitu subtugas berbagi JVM, mengurangi overhead, dan memungkinkan berbagi koneksi TCP serta data. Selanjutnya saya serahkan kepada Bayu. Selanjutnya ada anatomi Flink Cluster.
Oke, ini adalah alur kerja dari Flink cluster dan juga arsitekturnya. Nah, di sini untuk alur kerjanya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian yang ada di sini itu bergantung pada komponen Flink cluster, yakni job manager dan juga task manager. Oke, untuk alur kerjanya sendiri di sini pertama ada bagian Flink program, di mana programmer itu membuat suatu kode untuk memproses data. Nah, datanya itu dilakukan optimizer atau graph builder agar menjadi data flow graph, lalu dijalankan di klien. Nah, di klien dia ada aktor sistem. Aktor sistem fungsinya untuk berkomunikasi antar komponen seperti job manager dan juga task manager. Di mana di sini klien akan melakukan permintaan job kepada job manager dengan menggunakan fitur CLI seperti Flink Run atau bisa menggunakan GUI dari aplikasi Flink. Nah, data yang dikirimkan ada submit job atau juga cancel job. Setelah data diterima oleh job manager, tugas job manager adalah sebagai bosnya. Di sini job manager bisa melakukan scheduler atau penjadwalan terhadap data yang masuk. Nah, nanti datanya bakal dibagi-bagi ke dalam task manager. Di dalam task manager, datanya akan dibagi lagi menjadi task slot agar datanya tuh bisa diproses secara efisien. Nah, jika status sudah selesai, task manager akan mengembalikan nilai status ke job manager, lalu job manager nantinya akan mengembalikan nilai statusnya ke klien agar bisa dilihat apakah prosesnya itu berjalan sukses ataupun failed. Selanjutnya akan diserahkan kepada Novi. Selanjutnya ada keamanan dan privasi dalam Apache Flink. Yang pertama ada keamanan data. Apache Flink ini menawarkan mekanisme keamanan untuk melindungi data yang diproses, enkripsi data, autentikasi pengguna, dan kontrol akses membantu menjaga keamanan data selama proses streaming. Kemudian ada privasi data. Privasi data ini penting untuk memastikan bahwa data pribadi diproses secara bertanggung jawab. Apache Flink ini mendukung agregasi data dan teknik privasi lainnya untuk melindungi privasi pengguna. Selanjutnya ada basic stream processing. Konsep dasar stream processing merupakan metode pemrosesan data yang dilakukan secara berkelanjutan dan real time, yang dimana data diproses langsung saat tiba, bukan dalam bentuk batch. Tujuannya adalah memberikan hasil instan agar aplikasi dapat bereaksi cepat terhadap perubahan. Data streaming dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, aplikasi web, atau media sosial, dan sistemnya dirancang untuk memproses data tanpa henti seiring alirannya. Kemudian ada karakteristik dan tantangan. Yang pertama ada kontinuitas data. Data streaming dicirikan oleh aliran data yang berkelanjutan dan tak henti-hentinya. Yang kedua ada volume data tinggi. Sistem streaming perlu memproses volume data yang besar, seringkali dalam waktu nyata. Yang ketiga ada kecepatan data variabel. Kecepatan aliran data dapat berubah-ubah, yang menghadirkan tantangan dalam penjadwalan dan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir ada struktur data kompleks. Data streaming dapat memiliki berbagai struktur yang memerlukan penanganan dan analisis yang khusus. Selanjutnya ada Flink fitur. Flink fitur terdapat dua, ada batch and streaming processing. Pemrosesan batch ini adalah pendekatan tradisional yang memproses data secara berkala dalam batch besar. Data dikumpulkan selama periode tertentu dan kemudian diproses secara serempak. Kemudian ada pemrosesan streaming. Pemrosesan streaming memproses data secara real time saat data tiba. Setiap data diproses secara individu tanpa menunggu batch besar. Kemudian ada Flink menyatukan keduanya. Apache Flink ini memungkinkan untuk menggunakan model pemrosesan batch dan streaming dalam satu platform. Ini memberi fleksibilitas untuk memilih model yang terbaik untuk kebutuhan aplikasi. Seperti ada pemrosesan real time dengan Apache Flink. Yang pertama ada stream processing real time. Apache Flink dirancang untuk menangani data streaming dengan latensi rendah,
memungkinkan aplikasi untuk merespon data yang masuk secara instan. Yang kedua ada pengambilan keputusan dinamis. Nah, data yang diproses secara real-time memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan adaptif berdasarkan informasi terbaru. Nah, yang ketiga ada aplikasi di berbagai industri. Nah, Flink ini digunakan di berbagai bidang seperti pemantauan sistem, penipuan keuangan, analisis media sosial, dan perdagangan frekuensi yang tinggi. Dan selanjutnya ada windowing dalam Apache Flink. Yang pertama ada membagi data streaming. Nah, windowing ini memecah aliran data menjadi segmen waktu, memudahkan analisis dan perhitungan. Yang kedua ada jenis window. Jenis window ada termasuk waktu, sesi atau session, dan geser yang dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi. Yang ketiga ada agregasi dan perhitungan. Windowing memungkinkan agregasi dan perhitungan statistik pada data streaming dalam interval waktu yang ditentukan. Yang terakhir ada pemahaman pola. Dengan windowing, pengembang dapat menganalisis pola dan tren dalam data streaming secara real-time. Selanjutnya saya serahkan kepada Amalia. Oke, selanjutnya ada transformasi data streaming. Apache Flink menyediakan berbagai operator untuk mengubah data streaming. Operator ini memungkinkan untuk memanipulasi data seperti menyortir, memfilter, menggabungkan data streaming. Selanjutnya ada fault tolerance dan konsistensi dalam Apache Flink. Yang pertama, toleransi kesalahan. Apache Flink dirancang dengan toleransi kesalahan yang tinggi, memastikan bahwa proses stream dapat terus berjalan bahkan jika terjadi kegagalan node atau operator. Yang kedua ada konsistensi data. Konsistensi data sangat penting dalam stream processing dan Apache Flink menyediakan mekanisme untuk memastikan konsistensi data yang tepat. Yang ketiga ada checkpoint dan pemulihan. Flink menggunakan checkpoint untuk mengambil snapshot state dari aplikasi, memungkinkan aplikasi untuk dipulihkan dengan cepat dari kegagalan. Yang keempat ada manajemen state. Apache Flink menyediakan model manajemen state yang kuat, memungkinkan aplikasi untuk menyimpan dan mengelola state dengan efisiensi tinggi. Lalu ada algoritma dan fungsi dalam Apache Flink. Yang pertama, algoritma klasik. Di Apache Flink mendukung berbagai algoritma klasik seperti pemrosesan data agregasi, pencocokan pola, dan analisis jendela. Fungsi-fungsi bawaan memudahkan implementasi algoritma tersebut. Lalu yang kedua ada machine learning. Flink menyediakan API khusus untuk algoritma machine learning. Fungsi seperti regresi linear, klasifikasi, dan clustering diimplementasikan dengan mudah dalam lingkungan streaming. Yang ketiga ada analisis graph. Fungsi analisis graph memungkinkan untuk menganalisis data yang terstruktur sebagai graf seperti jaringan sosial, hubungan antar objek, atau topologi jaringan. Yang keempat ada fungsi khusus. Flink juga menyediakan fungsi khusus untuk pemrosesan peristiwa kompleks, analisis prediktif, dan integrasi dengan sistem eksternal. Lalu ada optimasi performa Apache Flink. Yang pertama pengaturan konfigurasi. Atur parameter konfigurasi dengan tepat untuk memaksimalkan kinerja Flink seperti jumlah task manager, jumlah slot, dan ukuran buffer. Yang kedua ada arsitektur cluster, desain arsitektur cluster yang sesuai dengan kebutuhan workload, termasuk pilihan hardware, jaringan, dan sistem penyimpanan. Yang ketiga ada optimasi kode, tulis kode aplikasi yang efisien dengan menghindari operasi yang intensif, komputasi, dan mengoptimalkan penggunaan memori. Yang keempat ada penggunaan buffer, konfigurasikan buffer yang optimal untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi throughput data. Lalu ada Flink collaboration. Di sini ada integrasi Apache Flink dengan ekosistem big data. Yang pertama integrasi seamless. Apache Flink terintegrasi dengan mudah dengan berbagai teknologi big data seperti Hadoop, Kafka, dan Spark untuk membentuk solusi komprehensif. Yang kedua, sync dan search yang beragam. Flink mendukung berbagai sync dan search data, memungkinkan aliran data dari berbagai sumber dan pengiriman ke berbagai tujuan. Yang ketiga ada pemantauan dan pengelolaan. Integrasi dengan alat pemantauan dan pengelolaan big data yang ada memungkinkan pengawasan dan pengoptimalan kinerja aplikasi Flink. Lalu ada integrasi Apache Flink dengan layanan cloud. Yang pertama ada skalabilitas dan elastisitas. Layanan cloud ini menawarkan sumber daya yang
fleksibel dan dapat diukur, mendukung skalabilitas Apache Flink untuk menangani beban kerja yang besar. Lalu yang kedua ada manajemen dan pemantauan. Integrasi dengan layanan cloud memungkinkan pemantauan dan manajemen Flink yang mudah, meningkatkan efisiensi dan uptime aplikasi. Yang ketiga ada optimasi dan keamanan. Layanan cloud menyediakan fitur keamanan dan optimasi yang canggih, meningkatkan ketahanan dan keamanan aplikasi Flink. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli Rahmat Amtiar. Configuration Apache Flink. Di sini ada beberapa tingkatan level, yaitu yang pertama, Apache Flink dapat dideploy di berbagai lingkungan seperti cluster Hadoop, Kubernetes, and cloud platform. Untuk yang kedua, konfigurasi parameter melibatkan penyesuaian seperti jumlah task manager, slot per task manager, dan ukuran heap. Selanjutnya, yang ketiga itu ada deploy aplikasi Flink. Yang pertama itu ada submit job, monitor, dan manage. Untuk aplikasi Flink yang kompleks, konfigurasi yang tepat sangat penting untuk performa optimal dan stabilitas. Flink menyediakan opsi konfigurasi yang fleksibel, memungkinkan pengoptimalan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada tren dan perkembangan terkini Apache Flink. Yang pertama, integrasi cloud. Apache Flink semakin terintegrasi dengan platform cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud, memungkinkan penyebaran dan pengelolaan yang lebih mudah. Yang kedua, fungsi tanpa server atau serverless untuk menjalankan kode Flink di lingkungan cloud tanpa mengelola infrastruktur. Yang ketiga, pemrosesan data streaming real-time. Fokus pada pemrosesan data streaming real-time untuk aplikasi yang membutuhkan analisis dan pengambilan keputusan instan. Yang keempat, algoritma machine learning. Integrasi dengan machine learning untuk analisis prediktif dan model pembelajaran dalam aliran data streaming. Lalu selanjutnya ada perbandingan Apache Flink dengan teknologi streaming lain. Di sini ada beberapa perbandingan dari Flink, Hadoop, Spark, dan Storm. Apache Flink unggul dibandingkan Hadoop, Spark, dan Storm karena mendukung pemrosesan batch dan streaming dengan latensi rendah. Keunggulan utama Flink adalah kemampuannya mengelola data real-time secara efisien dengan optimasi berbasis graf menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi analitik cepat dan kompleks seperti IoT dan deteksi penipuan. Lanjut ada tantangan dan pertimbangan dalam adopsi Apache Flink. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam pemrosesan streaming data dan Apache Flink. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Menentukan arsitektur yang tepat, mengintegrasikan dengan sistem lain, dan mengelola kompleksitas pipeline data streaming. Yang ketiga, pertimbangan keamanan. Memastikan keamanan data yang sensitif dalam aliran data dan mencegah akses yang tidak sah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Baik, selanjutnya sumber daya dan komunitas Apache Flink. Yang pertama ada dokumentasi. Apache Flink yang komprehensif tersedia di situs website resmi, mencakup panduan, tutorial, dan referensi API. Lalu ada komunitas. Apache Flink yang aktif menyediakan forum diskusi, mailing list, dan saluran Slack untuk dukungan dan interaksi. Lalu yang ketiga ada contoh kode, repositorio GitHub Apache Flink, isi berbagai contoh kode dan proyek demo yang menunjukkan berbagai kasus penggunaan dan fungsionalitas. Lalu yang keempat ada sumber daya eksternal, banyak blog, tutorial, dan artikel yang tersedia secara online yang memberikan perspektif tambahan tentang pengembangan Apache Flink. Lalu selanjutnya ada roadmap dan masa depan Apache Flink. Yang pertama ada analisis data, lalu ada integrasi yang lebih baik, selanjutnya ada fitur baru, lalu ada peningkatan performa. Apache Flink terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Roadmap masa depan Flink fokus pada peningkatan performa, fitur baru, integrasi yang lebih baik, dan dukungan cloud yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk menjadikan Flink platform streaming yang lebih kuat, fleksibel, dan mudah digunakan, membantu organisasi dalam mengatasi tantangan besar data yang kompleks dan real-time. Lalu untuk case study-nya, analisis resiko dan penawaran produk keuangan menjadi semakin penting dalam industri perbankan karena penggunaan data, big data, dan analitik
digunakan oleh berbagai negara untuk mengelola resiko kredit dan operasional. Bank dapat menilai dengan menganalisis data transaksi nasabah, riwayat kredit, dan juga perilaku keuangan bank tersebut. Selanjutnya, masa depan ekonomi berbasis data. Masa depan ekonomi berbasis data akan semakin ditandai dengan integrasi yang lebih mendalam pada teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analisis prediktif yang akan mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Prediksi kebutuhan dan perilaku konsumen yang lebih akurat dapat dilakukan melalui penggunaan data yang dipersonalisasi dan tepat waktu. Selain itu, pengembangan peraturan dan standar global untuk privasi dan keamanan data akan memainkan peran penting dalam membentuk landscape ekonomi berbasis data di masa depan nantinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, di sini berjudul Video to Flink, Real-Time Video Partitioning in Apache Flink and the Cloud. Untuk studi kasus ini diambil dari sebuah jurnal internasional. Nah, di sini dibahas dulu sebenarnya apa itu video to Flink. Video to Flink adalah sistem pemrosesan video yang sangat scalable dan terdistribusi. Ini berarti bahwa sistem ini dapat menangani banyak video sekaligus dan dapat dengan mudah ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Video to Flink menggunakan Apache Flink dan juga Apache Kafka untuk memproses video dengan efisien. Dan kenapa video to Flink penting? Dengan semakin banyaknya video yang dihasilkan setiap hari, dari media sosial hingga pengawasan, kita perlu cara yang tepat dan cepat dan juga efisien untuk memproses video ini. Video to Flink membantu kita mendeteksi bagian-bagian penting dalam video, seperti perubahan kamera atau transisi yang sangat berguna untuk memahami konten dalam videonya. Bagaimana video to Flink bekerja? Video to Flink memecah video menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diproses. Setiap bagian ini dikirim ke Apache Kafka yang bertindak sebagai penghubung antara penghasil video dan juga sistem pemrosesan video. Setelah itu, Apache Flink mengambil alih untuk memproses bagian-bagian dari video tersebut. Nah, untuk proses di Apache Flink sendiri, di sini untuk sumber datanya, Flink mulai dengan mengambil data dari Kafka. Setiap bagian dari video nanti akan diterima oleh Flink. Memiliki kunci unik yang membantu Flink mengetahui dari video mana bagian tersebut berasal. Operator, di sini Flink menggunakan beberapa operator untuk memproses data. Misalnya, operator A itu mengubah video menjadi grayscale. Operator B menghitung histogram dari setiap bagian video. Operator C menggabungkan histogramnya. Operator D menghitung perbedaan antara histogram. Operator E mendeteksi perubahan kamera berdasarkan histogramnya. Nah, outputnya adalah setelah semua pemrosesan selesai, hasilnya dikirim kembali ke Kafka untuk digunakan lebih lanjut. Dari studi kasus video to Flink, itu dapat disimpulkan bahwa video to Flink adalah solusi yang sangat efektif untuk memprosesan video real time dengan memanfaatkan kekuatan dari Apache Flink dan juga Kafka. Kita dapat menangani video dengan jumlah besar dan cepat dengan efisien. Ini sangat penting di era di mana video menjadi bagian besar dari komunikasi dan juga informasi. Berdasarkan hasil paparan kami, di sini kami dapat kesimpulan bahwa Apache Flink adalah sebuah tool yang sangat baik untuk pemrosesan data yang cepat dan juga efisien, baik dalam bentuk streaming maupun batch processing. Kelebihan utama dari Flink ialah menangani data real time dengan latensi yang rendah serta dukungan untuk pemrosesan data yang memerlukan status atau stateful. Dibandingkan dengan alat-alat lain seperti Hadoop, Spark, dan Storm, Flink menawarkan solusi yang lebih lengkap. Dan juga Flink dapat diintegrasikan dengan big data dan juga cloud dan bahkan IoT. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk materi kali ini, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman semua dan Pak dosen yang telah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.